Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahidah kelas 7 yang Bapak banggakan. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Insyaallah kita selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan yang pertama di semester kedua kita akan membahas tentang bab 6, yaitu aritmatika sosial. Ya, bab 6 ini Bapak bagi menjadi 3 video ya, part 1, 2, dan 3. Kita akan membahas tentang aritmatika sosial, tentang hitung-hitung dalam kegiatan bersosialisasi ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Next, kita lanjut. Sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di bab 6 ini, yang pertama yaitu kita akan mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial berupa penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Ini kata kuncinya yang harus kita pahami dan kuasai. Yang pertama itu harga penjualan dan harga pembelian. Kemudian ada potongan harga atau potongan ya. Kemudian keuntungan. Ada juga kerugian, bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Ini yang akan harus kita kuasai ya, kata-kata ini ya nanti ya. Oke, ini peta konsepnya. Kita di bab 6 membahas tentang aritmatika sosial. Nanti yang kita akan pelajari hari ini ialah nilai per unit dan nilai keseluruhan. Kemudian kita mempelajari tentang laba atau keuntungan dan rugi. Lalu ada rabat, bruto, tara, dan neto. Kemudian pajak dan bunga tunggal. Oke, pengertian aritmatika sosial ya. Pengertian aritmatika sosial adalah ilmu matematika yang mempelajari kehidupan sosial seperti menghitung pembelian, harga penjualan, keuntungan, kerugian, persentase, bruto, tara, neto, diskon, pajak, bunga tunggal, dan lain sebagainya. Nah, berarti aritmatika sosial adalah ilmu matematika yang mempelajari kehidupan sosial ya, seperti ada jual beli ya. Kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu nilai keseluruhan dan nilai per unit. Kemudian yang B, laba atau untung dan rugi. Lalu di bagian B ini ada harga jual, harga beli, untung dan rugi. Kemudian yang keduanya menentukan persentase untung atau rugi dari harga beli. Dan yang ketiga menentukan harga beli atau harga jual jika persentase untung atau rugi diketahui. Nah, hari ini kita akan membahas ini semua ya. A, B, 1, 2, dan 3. Baik, kita lanjut ya. Kita next. Oke, sebelumnya ingat dulu ya, sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Yang A, 2 dikali 3 per 4. Kemudian yang B, 1 2/3 dibagi 1 2/5. Kemudian yang nomor 2, tentukan nilai X dari A. X sama dengan 2/5 dikali 10. Kemudian yang B-nya 3X sama dengan 6. Oke, coba diselesaikan 2 soal ini ya. Silakan videonya di pause ya. Nanti
kita akan bahas sama-sama hasilnya berapa. Oke, silakan di pause. Baik, gimana? Sudah ya? Semuanya sudah menjawab ya? A, B, pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Oke, kita bahas sama-sama. Yang pertama, yang A, 2 dikali 3/4. Maka hasilnya adalah 6/4. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6/4. Kemudian disederhanakan lagi. Jadi paling sederhana. Jadi 3/2. Masing-masing dibagi 2. Maka hasilnya 3/2. Saya. Kemudian yang B, 1/2/3 dibagi 1/2/5. Langkah seperti ini diapakan? Yang pertama kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 dikali 1, 3. 3 ditambah 2, 5. Maka 5/3. Nah, 5/3 kan? 5 dikali 1, 5. 5 tambah 2, 7. Maka hasilnya 7/5. Maka didapatlah bilangan pecahan biasanya 5/3 dibagi 7/5. Kemudian kita ubah menjadi perkalian. Ya, pembagiannya kita ubah menjadi perkalian, menjadi dibalik ya. Bilangan kedua dibalik. Dengan syarat bilangan kedua dibalik menjadi 5/7. Tadinya 7/5 dibalik menjadi 5/7. Setelah itu dikalikan, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 5 dikali 5 25, 3 kali 7 21. Maka hasilnya 25/21. Jika bisa disederhanakan, sederhanakan. Jika tidak, cukup sampai di sini. Nah, karena ini sudah cukup ya, tidak bisa disederhanakan lagi, maka cukup sampai sini. Kemudian nomor 2, tentukan nilai X dari X sama dengan 2/5 dikali 10. Nah, caranya 2 dikali 5, 2 dikali 10. Dia 2 kali 10 20. 20 dibagi 5 4. Nah, ini ya. 10 kali 2 20, 20/5 atau 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kita bisa juga 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2 4 juga. Boleh ya? Kita lanjut yang B. 3X sama dengan 6, X sama dengan 6/3. Nah, 3-nya kita pindah ruaskan menjadi pembagian karena ini bentuknya adalah koefisien. Kalau koefisien pindah ruas menjadi pembagian ya. Karena di sini bentuknya adalah perkalian. 3 pindah ruas menjadi pembagian, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, gitu ya. Maka X-nya sama dengan 2. Oke, ingat ya pelajaran kemarin ya. Kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Oke. Yang A, nilai keseluruhan dan nilai per unit. Kemudian kita akan mencari nilai keseluruhan. Bagaimana mencari nilai keseluruhan? Mencari nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Ini untuk mencari nilai keseluruhan. Bagaimana untuk mencari nilai per unitnya, Pak? Untuk mencari nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Maka dapatlah nilai per unit. Kemudian bagaimana, Pak, jika mencari banyak unit? Mencari banyak unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi nilai per unit. Inilah yang harus kita pahami ya untuk mencari nilai keseluruhan, mencari nilai per unit, dan mencari banyak unit. Di sini paham ya untuk mencari rumusnya ya. Baik, contoh soal yang pertama. Jika harga 4 buah pensil sama dengan Rp3.000, maka tentukan berapa harga 6 buah pensil. Jika 4 buah pensil sama dengan 3.000. Cara pertama dengan mencari nilai per unit. Oke, kita cari nilai per unitnya ya. Satu pensilnya berapa ya? Oke. Diketahui 4 buah pensil sama dengan 3.000. Ditanyakan 6 buah pensil.
Cari dulu nilai per unit sebuah pensil. Maka didapat 3000 dibagi 4. 3000 dibagi 4 pensil sama dengan 750. Berarti satu pensil harganya 750. Kemudian nilai per unit 750 dikali dengan banyak pensil. Banyak pensilnya berapa? 6. Berarti 6 pensil dikali 750 sama dengan 4.500. Jadi harga 6 buah pensil adalah 4.500. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Yang cara kedua, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Kalau yang tadi cara pertama mencari nilai per unitnya. Kalau yang cara kedua ini mencari dengan sebuah perbandingan. Diketahui 4 buah pensil sama dengan 3000. Kemudian ditanyakan 6 buah pensil sama dengan berapa. Oke, untuk 6 buah pensil ini kita anggap X adalah rupiah ya. Berarti 6 buah pensilnya sama dengan seharga X ya. Kita misalkan. Kemudian kita buat perbandingannya, berarti 4 buah berbanding 6 buah. 4 berbanding 6 pensil. Kemudian 3000 berbanding X. Karena 6 pensil ini harganya X, berarti X aja. Setelah ini kali silang. X dikali 4, 6 dikali 3000. Nah, maka 4 pensil dikali X, kemudian 6 dikali 3000. 4 kali X sama dengan 4X, 6 dikali 3000 sama dengan 18.000. Lalu setelah ini 4-nya pindah ruas menjadi pembagian, karena di sini bentuknya koefisien ya, berubah menjadi pembagian. Jadi 18.000 dibagi 4, maka hasilnya X sama dengan 4.500. Jadi harga 6 buah pensil adalah 4.500 rupiah. Itu ya, sama ya. Kalau 6 buah berarti 4.500. Baik, kita lanjut. Contoh berikutnya. Contoh kedua. Jika harga satu lusin pensil adalah 15.600 rupiah, maka tentukanlah berapa harga satu buah pensil, B 15 buah pensil, dan C 3 lusin pensil. Oke, langkah pertama penyelesaian. Kita diketahuinya satu lusin sama dengan 15.600. Lalu satu lusin sama dengan 12 ya, 12 buah. Berarti harga satu buah pensilnya adalah 15.600 dibagi 12. 15.600 dibagi 12 sama dengan 1.300. Berarti satu buahnya adalah 1.300 ya. Yang A sudah terjawab. Satu buah sama dengan 1.300. Kemudian yang B, harga 15 buah pensil, berarti 15 dikali 1.300. 15 buah dikali 1.300, maka hasilnya 19.500. Berarti jikalau 15 buah pensil harganya 19.500. Kemudian yang C itu harga 3 lusin pensil. Di sini jika harga satu lusin harganya 15.600, maka harga 3 lusin pensil adalah, berarti tinggal kita kali 3 dikali 15.600, maka hasilnya 46.800. Nah, ini ya jika 3 lusin. Sini paham ya? Satu lusin, satu buah pensil harganya 1.300, kemudian 15 pensil harganya 19.500, kemudian jika 3 lusin harganya 46.800. Kita lanjut. Laba
laba atau untung dan rugi. Kita membahas tentang harga jual, harga beli, untung, laba dan rugi. Yang pertama, keuntungan atau laba diperoleh jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Keuntungan didapat jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Ini ya patokannya ya, harus dipahami. Jika mendapat untung itu harga jual lebih tinggi dari harga beli, maka untung rumusnya sama dengan harga jual dikurang harga beli. Ini rumusnya. Untuk mendapatkan untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Kemudian yang kedua, rugi diperoleh apabila harga jual lebih rendah. Kalau untung harga jual lebih tinggi, kalau rugi harga jual lebih rendah dari harga beli. Rumusnya yaitu rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Sebaliknya ya, tadi harga jual dikurang harga beli, maka kalau rugi harga beli dikurang harga jual. Oke, sampai sini dapat pahami ya, udah ya. Kita lanjut. Contoh soal yang pertama. Ayu membuat baju untuk dijual. Biaya pembuatan kepotong Rp70.000. Karena jahitannya ada yang rusak, Ayu menjual dengan harga Rp50.000 per potong. Apakah Ayu memperoleh untung atau rugi? Berapa untung atau ruginya? Penyelesaian. Diketahui harga belinya, harga beli baju per potong 70.000. Kemudian harga jual baju per potong 50.000, dijualnya 50.000. Karena harga jual lebih rendah, harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Harga beli lebih tinggi 70 ya. Beli berarti Ayu mengalami kerugian. Berarti Ayu ini sudah mengalami kerugian karena harga jual lebih rendah daripada harga beli. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Tadi rumusnya ya, untuk mencari rugi, harga beli dikurang harga jual. Harga belinya 70.000, kemudian harga jualnya 50. 70 dikurang 50, maka hasilnya 20. Jadi Ayu mengalami kerugian sebesar 20.000. Nah, di sini Ayu berarti mengalami kerugian sebesar 20.000 rupiah. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Oke. Pak Sulaiman membeli sepeda motor seharga Rp8.500.000 dan dijual kembali seharga Rp11.300.000. Apakah Pak Sulaiman memperoleh untung atau rugi? Berapa untung atau ruginya? Penyelesaian. Diketahui harga belinya yaitu Rp8.500. Kemudian harga jualnya yaitu Rp11.300. Nah, di sini dapat kita lihat mana yang lebih besar, harga jual atau harga beli. Harga jual ya. Nah, harga jual lebih tinggi. Berarti apa kalau lebih tinggi? Berarti untung ya. Nah, karena harga jual lebih tinggi dari harga beli, berarti Pak Sulaiman mendapatkan keuntungan. Berarti Pak Sulaiman dapat untung nih untuk penjualan sepeda motornya. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Ini rumusnya ya. Untuk mendapatkan untung, harga jual kurang harga beli. Maka harga jualnya 11.300 dikurang 8.500.000. Oke. Maka hasilnya adalah 2.800.000 rupiah. Wah, untungnya Pak Sulaiman dapat 2.800.000 rupiah. Jadi Pak Sulaiman mendapatkan keuntungan sebesar 2.800.000 rupiah. Paham ya sampai sini ya, untuk mendapatkan untung dan rugi. Jika mendapatkan rugi itu harga jual lebih rendah daripada harga beli. Jika mendapatkan untung itu harga jual lebih tinggi dari harga beli. Patokannya itu ya. Kita next. Contoh soal berikutnya. Yang ketiga. Ismail membeli permen sebanyak 5 bungkus
seharga 7.500. Jika tiap bungkusnya berisi 10 buah permen dan tiap permen dijual seharga 200. Tentukan untung atau rugi yang diperoleh Ismail, kemudian berapa untung atau ruginya. Oke, untuk menentukan untung dan rugi kita harus mengetahui harga jual dan harga beli. Harga belinya berapa di sini? 7.500. 7.500. Oke. Penyelesaian. Diketahui harga beli permen 5 bungkus 7.500 rupiah. Kemudian harga jual permen 5 bungkus dikali 10 buah permen dikali 200 perak. Ini untuk mendapatkan nilai keseluruhan daripada harga jual. Harga jualnya yaitu 5 bungkus tadi ya, dikali 10 karena ada 10 buah tiap kantong, kemudian dikali dengan harga jual per buah yaitu 200, maka dapat 5 dikali 10 dikali 200, hasilnya 10.000. Nah, ketahuan ya harga jual dan harga beli. Harga beli dapat 7.500, kalau harga jual 10.000, lebih besar daripada harga jual, maka ini mendapatkan untung karena harga jual lebih tinggi dari harga beli. Berarti Ismail mendapatkan keuntungan. Berapa keuntungannya? Kita cari ya. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya yaitu 10.000. Ya, kemudian harga belinya yaitu 7.500. Harga jual dikurang harga beli. 10.000 dikurang 7.500, maka dapat untungnya 2.500. Jadi Ismail mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta. Jadi Ismail mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 rupiah. Oke, dari penjualan permen ini Ismail mendapat untung 2.500. Paham sampai sini ya? Yang terutama kita harus perhatikan yaitu harga beli dan harga jualnya. Oke, latihan. Mungkin cukup ya, contoh-contohnya sudah. Sekarang latihan. Silakan latihannya dikerjakan 1, 2, 3 soal. Ada 3 soal saja latihannya. Silakan kerjakan di buku tugas ya. Kerjakan latihannya di buku tugas, kemudian diberi para orang tua, kemudian kirim di classroom. Gitu ya. Baik, mungkin ini aja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.